Selamat pagi, selamat berjumpa pada pembelajaran kali ini. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat. Kali ini pembelajaran kita tentang teks persuasi. Materi yang akan kita pelajari, pertama, tentang pengertian teks persuasi. Kedua, syarat-syarat paragraf persuasi. 3. Ciri-ciri paragraf persuasi. 4. Struktur teks persuasi. 5. Kaidah bahasa teks persuasi. 6. Langkah-langkah menyusun teks persuasi. 7. Jenis paragraf persuasi. Dan ke-8, contoh teks persuasi. Berikut penjelasannya. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi atau disebut juga dengan teks persuasif memiliki arti mengajak, membujuk, ataupun menyuruh. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka teks persuasi adalah sebuah teks yang memiliki tujuan untuk mengajak, menyuruh, menghimbau, bahkan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Tulisan teks persuasi bersifat subjektif, disebabkan karena isinya merupakan pandangan pribadi dari si penulis mengenai suatu topik. Maka tak jarang kita akan menjumpai pada teks persuasi tersebut data pendukung lain untuk mendukung tulisan dari si penulis, agar pembaca tak ragu untuk melakukan apa yang dinyatakan atau ditulis oleh penulis. Syarat-syarat paragraf persuasi. Syarat-syarat dalam membuat paragraf persuasi adalah sebagai berikut. 1. Pilihan kalimat. Hal kuat pada teks persuasi yaitu pada pemilihan kata-kata yang digunakan. Untuk itu, ketika menulis teks persuasi, harus memilih kata yang tepat juga menarik. 2. Kemampuan mengolah emosi. Selanjutnya harus bisa mengolah emosi pembaca. Artinya, penulis mampu mengobarkan ataupun meredam emosi pembaca dari tulisan yang dibuat, khususnya untuk teks persuasi politik ataupun propaganda. Adapun yang dimaksud dengan propaganda yaitu meyakinkan orang agar melakukan tindakan tertentu yang disertai dengan janji-janji. 3. Bukti atau fakta. Menambahkan bukti ataupun fakta untuk memperkuat gagasan yang ditulis dalam teks persuasi. Tujuannya agar si pembaca mempercayai isi yang disampaikan oleh penulis. Kita masuk ke ciri-ciri paragraf persuasi. Yang pertama, isi yang mengandung sebuah fakta dan bukti sebagai faktor yang kuat untuk mempengaruhi pembaca dengan menggunakan bentuk kalimat ajakan, kalimat saran, kalimat himbauan, ataupun bujukan. 2. Tulisan mempunyai tujuan guna mendorong dan mempengaruhi suatu hal. Yang ketiga, ciri-ciri paragraf persuasi adalah bahasa yang dipakai dibuat provokatif, menarik, serta antusias. Hal tersebut dilakukan agar si pembaca lebih yakin tentang apa yang dinyatakan oleh penulis. Yang keempat, membuat si pembaca bisa lebih percaya dengan penjelasan yang menarik. 5. Berupaya mampu menimbulkan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan penulis dengan pembaca. 6. Berupaya mampu menghindari konflik, yang mana hal ini dilakukan
guna pembaca yakin dan tercapainya kesepakatan. Dan ciri yang terakhir dari paragraf persuasi adalah yang ketujuh, memperlihatkan fakta serta data sebagai penguat argumentasi. Kita masuk ke struktur teks persuasi. Berikut adalah diagram struktur teks persuasi. Struktur yang pertama dari teks persuasi adalah pembukaan, kemudian tesis, argumentasi, serta diakhiri dengan sebuah rekomendasi. Berikut penjelasannya. 1. Pembukaan. Isinya memuat pandangan awal penulis yang menempatkan topik permasalahan pada suatu rangkaian yang relevan. Nah, pada bagian ini bersifat opsional, artinya mana suka. Boleh ada, boleh juga tidak ada pada teks persuasi. Yang kedua, tesis. Isi dari tesis adalah gagasan umum penulis dari topik yang diangkat, didorong oleh teori atau pengetahuan penulis sendiri. Tesis disebut juga sebagai pernyataan isu yang menjelaskan gagasan penulis mengenai fenomena sesuatu hal yang terjadi di lingkungan ataupun di tengah masyarakat. Yang ketiga, argumentasi atau argumen. Berisikan alasan yang berupa bukti, fakta-fakta secara tepat dan mendalam yang dapat mendorong tesis. Yang terakhir adalah rekomendasi. Bagian penutup dari teks persuasi yang berisikan ajakan, rayuan, bujukan, saran, serta pertimbangan positif agar pembaca mengikuti dan melakukan hal yang disampaikan oleh penulis. Dalam bagian rekomendasi ditandai dengan penggunaan kata-kata yang menyatakan ajakan tersebut. Misalnya, ayo, marilah, hendaknya. Atau kata-kata yang bersifatkan larangan seperti jangan, dilarang, atau hindari. Kita masuk ke kaidah bahasa teks persuasi. 1. Memakai kata bujukan. Kata bujukan misalnya muncul kata penting, kata harus, atau kata pantas. Yang kedua, memakai kata kerja imperatif atau kata kerja berbentuk perintah. Kata yang sering digunakan adalah kata jadikanlah, hendaknya, atau waspadalah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja atau verba penjelas, ditandai dengan penggunaan kata adalah, yaitu, merupakan, dan ialah. Yang keempat, memakai kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik. Misalnya, topik sekarang yang lagi menarik diperbincangkan oleh masyarakat adalah tentang COVID-19 atau virus corona. Jadi, gunakanlah istilah-istilah yang berkaitan dengan topik tersebut. Yang kelima, memakai kata penghubung yang argumentatif, ditandai dengan penggunaan kata jika, karena, dengan demikian, sebab, akibatnya, oleh karena itu, dan lain-lain. 6. Menggunakan kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan seperti ayo, mari, hendaknya, jangan, dilarang, atau dihindari. Saya berikan contoh, misalnya, hendaknya masyarakat Indonesia berdiam diri di rumah, melakukan aktivitas dalam rumah, pekerjaan, bahkan ibadah, untuk mencegah maraknya penyebaran virus corona. 7. Menggunakan partikel lah dan kan untuk bagian rekomendasi yang mempertegas ajakan, himbauan, bujukan, saran, bahkan larangan.